untuk tetap tenang dalam berzikir. Zikir itu banyak, sangat banyak sekali. Namun zikir yang paling afdal adalah zikir yang sebenarnya kita sudah tahu. Sahabat mengatakan Allah, bukankah ada hadis, ini 2 hadis kita bacakan untuk ini. Semua kita sudah tahu ini. Ternyata ilmu yang tinggi itu ada pada ilmu yang selama ini kita anggap rendah. Kita ulangi, ternyata ilmu yang tinggi itu, hakikat yang tinggi, ma'rifat yang mantap itu ada pada ilmu-ilmu yang sebenarnya standar. Apa itu ilmu yang kita telah tahu sebelum kita balik? Nabi SAW mengatakan, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Namun dimaknai, tiada yang menjaga diriku, keluargaku, temanku, kawanku, jamaahku, semua ini kecuali Allah. Katakan begitu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, meskipun semua wilayah dunia mengalami musibah termasuk negeri kita, meskipun angkanya tidak sebesar di luar, tapi korban dari negeri kita lumayan besar. Tapi kita harus tetap jalan, tapi dengan cara yang sudah kita skenariokan dengan yang benar tentunya, tidak gegabah, tidak nekat, tapi penuh hati-hati. Sebelum kita masuk ke kitab ini, kitab Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah, kami teringat sebuah hadis yang berkaitan dengan zaman hari ini, dengan masjid kita, dengan tempat-tempat ibadah kita. Dulu Imam Bukhari mengabadikan kisah ini dalam Sahih Bukhari, Kitabut Thib. Dalam Kitabut Thib artinya bab tentang kedokteran, bab tentang pengobatan. Beliau Imam Al-Bukhari menukil sebuah kisah yang menarik dan ternyata kisah ini berulang kembali di saat hari ini. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, melakukan kunjungan kerja, ternyata di tengah jalan beliau bertemu salah satu petinggi negeri Syam, yang mana di salah satu wilayah Syam itu Suriah, Yordan, Palestina, dan Lebanon hari ini, tapi lebih tepatnya ini daerah yang dekat ke Palestina dan Suriah. Di sana terjadi wabah, dan dalam beberapa kitab disebutkan memakan korban lebih dari 20.000 orang. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian memanggil beberapa sahabat-sahabat senior, yaitu Al-Muhajirin Al-Awwalin. Beliau biasa menjadikan penasehat kekhalifahan adalah para muhajirin. Tapi apa yang terjadi dalam Sahih Bukhari dan Kitabut Thib dikatakan fakhtalafu, mereka berbeda. Artinya apakah kita lanjut ke sana atau tidak? Apakah kita akan pulang kembali ke Madinah atau kita ke tempat yang lain? Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta lagi, tolong carikan aku pemuka-pemuka muhajirin yang lebih awal lagi, yang mereka lebih awal dari orang-orang yang Al-Fath itu, kelompok-kelompok yang hijrah di waktu Fathu Makkah. Walhasil ditemukan bahwa ada 2 orang dari mereka yang masih hidup dan mereka tidak ikhtilaf. Begitu kira-kira beberapa redaksi yang saya ingat. Jika salah silakan nanti koreksi langsung ke kitabnya. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan keputusan yang berat. Apa itu? Beliau tidak jadi melakukan kunjungan ke Syam. Maka ketika dia bertemu dengan salah satu pemimpin Syam, yaitu Abu Ubaidah mengatakan, afiraran an qadarillah, apakah lari dari takdir Allah Ta'ala? Apakah engkau, hai Umar, takut kepada takdir Allah? Apakah engkau tidak ridha kepada takdir Allah? Kira-kira seperti itu pertanyaan yang menohok dari Sayyidina Abu Ubaidah. Apa jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Abu Ubaidah, apa pendapatmu? Nah, maka di sini ilmu qiyas dipakai dalam usul fikih, cikal bakal usul fikih yang kemudian dikembangkan oleh Sayyidina Umar. Wahai Abu Ubaidah, apa pendapatmu jika engkau mempunyai binatang ternak yang engkau pelihara, lalu ada lembah yang sedikit rumputnya, makanannya, sedangkan satu lembah lagi banyak makanannya. Engkau tentu milih yang
lebih banyak. Maka saya memilih yang tidak berbahaya kepada tempat yang tidak berbahaya. Saya masuk ke tempat yang ada wabahnya, artinya saya memilih takdir yang buruk. Saya mengambil tempat yang tidak ada wabahnya, berarti saya memilih takdir yang baik. Ternyata Allah itu memberikan ruang kasab, namanya laha makasabat wa alaiha maktasabat, seperti tulis dalam surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, bagi manusia apa yang dia usahakan. Nah, inilah ruang kita memilih takdir. Tapi jika memang kita sudah di dalamnya, berarti takdir kita sudah di sana. Akhirnya mereka berdebat, Umar masih bantah. Jadi jika hari ini ulama-ulama di Al-Azhar, ulama-ulama di Haramain, jadi yang lockdown masjid tidak hanya masjid kita, tapi juga masjid Haramain, Mekah dan Madinah, masjid-masjid di mana-mana, apalagi di pusat kajian keilmuan, yaitu di Al-Azhar sana, itu pun di lockdown semua. Apalagi di daerah-daerah yang sedang musim dingin hari ini, Eropa yang subtropis, mereka tentu lebih berat lagi mengalami hal itu, seperti dikabarkan oleh kawan-kawan kita yang sedang berada di sana. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibantah lagi, seperti jika ada hari ini teman-teman dibantah, itu wajar. Jangan katakan orang ini jahat, tidak. Mereka mempunyai suatu sistem berpikir yang berbeda dengan kita, dan kita tidak bisa paksa mereka. Apa kata Umar? Umar terus memperjuangkan analognya, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf, di riwayat lain Amr bin Al-As, tapi yang sahih di dalam riwayat Imam Bukhari adalah Abdurrahman bin Auf, yang dia sering tidak hadir karena dia seorang pebisnis, tapi dia sering menyokong perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa katanya? Saya mempunyai pengetahuan, informasi yang valid mengenai hal ini. Apa itu? Aku pernah mendengar Nabi SAW, فَإِذَا سَمِعْتُمْ bihi, jika kamu mendengarkan bahwa ada wabah di suatu tempat, فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهِ, maka kamu jangan datang ke tempat itu. Jika kamu ada di dalamnya, فَلَا تَخْرُجُوا, maka jangan kamu keluar. Kenapa? Nah, ini yang akan kita jelaskan sebelum kita masuk ke kitab ini. Satu kali Nabi SAW pernah mengatakan, La adwa wa la tiara. Tidaklah ada adwa wa tiara. Adwa lebih kurang artinya penyakit menular, seperti virus, wabah. Ya. Dalam bahasa Arab, ulama kita berbeda pendapat, apakah virus itu wabah atau ta'un. Namun yang tepat, itu bagian dari ta'un, karena ta'un sejenis dengan virus. Adapun wabah tidak mesti virus, dia bisa penyebab-penyebab yang lain. Maka al-wabah dalam bahasa Arab ammu min ta'un. Wabah itu lebih umum dari ta'un. Para ulama kita mendengar hadis ini, la dua wala tiara, tidak adalah yang disebut penyakit menular ataupun kesialan. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis Bukhari? Kalau dua-duanya sahih, seperti hadis yang barusan, jika kamu idza sami'tum, jika kamu mendengar ada suatu tempat di wilayah bumi yang situ berkembang wabah, fala taqdamu ilaih, jangan datang ke sana. Jika kamu di dalamnya, maka jangan keluar. Nah, bagaimana cara menggabungkan dalam ilmu hadis? Ulama-ulama kita mewariskan ketika mereka menguasai satu ilmu namanya usul fiqh, ada yang disebut dengan babul jam'i. Dalam ilmu hadis disebut dengan ikhtilaful hadis. Ini menjadi salah satu mata kuliah penting dalam perkuliahan ahli-ahli Quran dan ahli-ahli hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Mungkin kawan-kawan saya sangat mencintai kita semua, baik yang pro lockdown ataupun yang anti. Kita tidak pro pemerintah atau anti pemerintah, tidak pro MUI atau anti pro MUI, kita tidak ada urusan dengan itu. Kita hanya pro keselamatan kita semua, seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wala tulku bi'aidikum ila tahluka, wala tulku, jangan kau campakkan, jangan engkau biarkan dirimu terjebak dalam kebinasaan. Lebih kurang ayat itu jika diturunkan hari ini, ulama kita mengatakan salah satu tujuan agama ini, ad-din al-islami, agama Islam, agama Allah Ta'ala, adalah hifzun nafs, menjaga keselamatan diri. Jadi ini bukan karena pro siapa-siapa, kita hanya pro dengan baik yang hari ini cenderung menutup masjid atau membuka masjid. Kita semua cinta kepada Anda semua. Apa yang Nabi katakan? Jangan kamu datang ke tempat sesuatu yang berkembang wabah di sana. Jika kamu di dalamnya, jangan keluar. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang lain? La adwa wa la tiara. Maka ini ternyata ada pembahasan akidah dan pengobatan yang berkembang di zaman itu, termasuk masih relevan sampai hari ini. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan akidah yang kuat. Apa itu? La ilaha illallah wa ma tasha'una illa yasha'allah. Tiada yang berkehendak, tiada yang berbuat
Tiada yang menyebabkan sesuatu kecuali yang maha pencipta sebab, yaitu Allah Ta'ala. Maka la adwa wa la tiarah artinya tidaklah virus menyebar kecuali dengan izin Allah. Tidaklah seseorang sial kecuali memang sudah takdir dari Allah. Jadi hadis ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hadis Imam Bukhari kitab Tib. Adapun hadis Imam Bukhari sedang berbicara tentang babus sabab. Jika terjadi, maka kamu diberi pilihan untuk tidak ke sana. Atau kamu diberi pilihan untuk menyelamatkan dirimu. Kira-kira seperti itu. Maka ulama kita, ulama ahlu sunnah, ulama ahli qalbu mengatakan hadis yang pertama itu babul qalb, bab akidah. Jadi disebut oleh mereka babul haqiqah. Pada hakikatnya tiada yang menciptakan bahkan virus tersebut kecuali Allah. Bukan orang-orang Cina, Wuhan, bukan Amerika, bukan Israel, bukan siapa-siapa yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala. Maka tidaklah berkembang itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka jangan heran di masa Sayyidina Umar tersebut, ketika Sayyidina Umar pulang ke Madinah, Abu Ubaidah meninggal di sana, meninggal di Syam karena taun, karena virus, lalu digantikan oleh Mu'az dan anaknya, dan mereka meninggal juga. Padahal Mu'az a'lamun nas bil halali wal haram. Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, sahabatku yang paling mengerti halal haram adalah Mu'az. Apakah dia kurang pintar? Tapi mereka berdua, Abu Ubaidah dan Mu'az, begitu juga anaknya, mengatakan, sabarlah kamu, ini kabar gembira dari Allah, dan inilah doa Rasulullah. Maksudnya adalah dalam hadis Bukhari dikatakan, orang yang meninggal dalam taun karena penyebab virus atau wabah, dia meninggal dalam syahid. Syahid ada dua, syahid dalam artian syahid kubro, fisabilillah, ada syahid sughra. Syahid yang selain berjuang di jalan Allah, itu berjuang menghadapi takdir sendiri. Sabar atau tidak, nanti kita akan masuk ke satu kalimat yang akan dikatakan, dibahas oleh Imam Abu Ali Ar-Ruzabari, imam yang akan kita bahas dalam kitab ini. Jadi di zaman itu, ulama-ulama besar, sahabat-sahabat mulia pun juga terkena. Bukan berarti mereka tidak soleh. Sampai kemudian, Amr bin al-As datang ke sana, kemudian memimpin wilayah Syam, dan beliau memutuskan apa yang hari ini mirip dengan lockdown. Ini tertulis dalam kitab Tarikhul Islam, Zahabi, Al-Bidayah Nihaya, Mu'jamul Buldan, kitab-kitab yang lain, dan sangat banyak sekali kitabnya, dan riwayatnya sahih. Kita tidak mau seperti yang terjadi pada tahun 400-an, seingat saya 499, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah Nihaya. Beliau menceritakan bahwa di tahun tersebut terjadi wabah di daerah subtropis juga, dan apa yang terjadi? Meninggal 500,000, lebih kurang seperti itu, meninggal sekitar 500.000 orang, dalam sehari bisa dihitung berapa yang meninggal, dan ini sangat besar sekali. Itu baru yang mereka perkirakan, karena di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan jika ada orang masuk ke negeri tertentu, kota tertentu, itu mayat bergelimpangan. Setelah itu muncul lagi virus baru karena banyak mayat bergelimpangan. Akhirnya beberapa orang tobat dan mereka pergi ke masjid, mereka sholat, mereka sedekah. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, bala ahad yaqbal. Tidak ada seorang pun yang menerima. Kenapa? Orang mengatakan kami butuh makan, kami butuh minum, kami butuh obat, kami tidak butuh dinar dan dirham. Jadi ini pernah terjadi di zaman itu, dan akhirnya ada orang yang mencoba untuk mengambil uang itu ke dalam masjid, karena uang itu tidak diambil dari masjid. Ketika mereka mengambil, tidaklah mereka keluar kecuali mereka terjatuh dan mereka meninggal di dalam masjid. Akhirnya orang-orang yang tadi juga masuk masjid meninggal dalam masjid. Maka sahabat mengatakan Allah, kita tidak mau terjadi itu. Sebelum terjadi itu semua, Imam Ahmad mewariskan satu kaidah kepada kita yang disebut sadd dzari'ah, preventif. Sebelum terjadi hal yang terburuk, maka kita menghindari itu semua. Maka orang boleh, yang sehat boleh beraktivitas, tapi hindari seperti yang telah dikatakan oleh para pejuang-pejuang virus hari ini, para dokter, para ahli-ahli kesehatan. Iklim mereka dalam hal ini bukan ulama yang pakar dalam ini adalah dokter. Ulama mengobati kolbu, ulama mengatakan ini ciptaan Allah, betul kita hanya takut kepada Allah, tapi kita hati-hati kepada ciptaan Allah. Dalam bab asbab, maka Nabi SAW mengatakan jangan datang ke sana. Jadi hadis yang tadi berkaitan dengan dua hal, la adwa wa la tarah, pada hakikatnya semuanya ciptaan Allah, hanya terjadi dengan izin Allah. Namun pada bab zahirnya, pada bab syariatnya, pada bab asbabnya, jika ini terjadi, kita kemudian mengambil preventif yang lebih tinggi. Semoga
ini bisa mengobati hati kita, pikiran kita. Silakan pelajari sebab-sebabnya, cara menghindarinya, dan hati kita tambah tenang. Amin ya rabbal alamin. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, dalam Al-Quran dikatakan, ketahuilah ala, sesungguhnya kekasih Allah tidak ada rasa khauf, rasa gundah, gulana, risau dalam hati mereka, dan mereka tidaklah yahzanun, mereka tidak berlebihan dalam kesedihan. Kita hati-hati, tapi tidak perlu takut dalam artian takut yang berlebihan, karena takut itu merusak imun kita. Mari berbahagia bersama Allah Ta'ala. Kita masuk ke kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Abu Ali Ahmad bin Muhammad Ar-Ruzabari, salah satu tokoh ulama salaf yang umurnya panjang, umurnya sampai 80-an atau 90 tahun, dan beliau pernah berguru kepada Imam Junaid, Imam An-Nuri, Ibnul Jala, dan imam-imam yang hidup di zaman itu. Kita pernah membahas Imam Junaid ini wafat tahun 297 Hijriah, maka tinggal dibayangkan bahwa Imam Ar-Ruzabari berguru kepada orang-orang generasi itu. Beliau ini asalnya dari Baghdad, lalu kemudian yarhal ila Mesir. Beliau kemudian berangkat ke Mesir dan kemudian menetap di sana. Wa mata biha, bahkan beliau meninggal di sana tahun 322 Hijriah, 2 tahun setelah Imam Al-Firabri, murid Imam Bukhari, atau 2 tahun sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Mujaddid dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam ini dikatakan azraful masyayikh wa ilmun bit tariqah. Imam Al-Qushairi mengatakan beliau adalah imam yang paling mengerti dalam ilmu tariqah. Ilmu mengenai tariqah di sini artinya tariqah tazkiyatun nafs. Cara dalam membersihkan jiwa, cara dalam mengobati kalbu. Imam ini disebutkan beliau juga ahli hadis, maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi asnad al-hadis. Beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya. Apa kalimat beliau yang menarik sehingga bisa mengobati kalbu kita, terutama yang berkaitan dengan masalah kita hari ini. Beliau mengatakan, la ridha liman la yakhsur. Salah satu sifat orang beriman adalah ridha. Ridha ini adalah menerima keadaan meskipun ada hati-hati. Apa itu ridha? Orang yang ridha itu orang-orang yang bersabar. Maka beliau mengatakan, la ridha liman la yasbir. Tidak disebut orang itu ridha jika dia tidak sabar. Sabar itu ditandai dengan ala adam syauq. Alla adam syauq, yani ma fi syauq. Orang-orang ini tidak mengeluh, tidak menyalah-nyalahkan, tidak menggambing hitamkan siapa-siapa. Orang-orang yang sabar ini sedang menunggu apa yang Allah kehendaki hari ini, esok dan nanti. Sahabat yang melakukan Allah, maka jika benar kita ini sabar dengan keadaan hari ini, maka akan muncul satu sifat ridha. Bukankah kita setiap hari mengatakan, raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah Ta'ala, aku ridha dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang sering membaca ini, dalam kalbunya akan muncul perasaan yang kita sebut dengan nerimu. Ada perasaan kelapangan dada. Orang-orang yang lapang dadanya akan melihat kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala, dan dia tidak akan pernah kesepian. Ingat, orang-orang yang ridha tidak pernah merasakan kesepian. Orang-orang yang ridha, hatinya selalu ramai dengan cahaya-cahaya Allah Ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan, la ridha liman la yasbir. Tidak ada ridha bagi orang yang tidak sabar. Lalu beliau mengatakan, wala kamala liman la yashkur. Begitu juga tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak bersyukur. Meskipun negeri kita juga ditimpa dan angkanya akan bertambah terus sampai hari-hari ke depan, namun kita masih harus tetap bersyukur karena negeri kita negeri yang tropis. Biasanya virus tidak terlalu kuat seperti kuat di negara subtropis yang sangat dingin. Semoga Allah menjaga kita semua, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim. Semua mari bawa insaniah kita, sisi kemanusiaan, irhamu fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi mengatakan, sayangi makhluk bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kita sayangi hari ini tanpa pandang bulu, karena virus itu tidak memandang kamu muslim, kamu tidak muslim. Yang dia lihat ini manusia, lemah tubuhnya atau tidak, maka virus akan menghinggapinya. Maka kami ulangi, la kamala liman la yashkur. Tidaklah ada kesempurnaan iman bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Mari kita syukuri keadaan kita hari ini. Apalagi kata beliau, wabillahi waslal arifun ila mahabbatihi. Teman-teman semua, sahabat menakan Allah, orang-orang bertanya, orang-orang memburu guru-guru mulia
mencari guru-guru yang alim, guru-guru yang punya branding keilmuan yang berbeda, yang signifikan dengan orang lain, ingin sampai kepada Allah, ingin merasakan bersama Allah, ingin merasakan bahagia, menganut agama Allah. Tapi ingat, kita tidak sampai dengan guru, kita tidak sampai dengan teman, kita hanya sampai dengan cinta Allah kepada kita. Maka jangan sekutukan Allah dengan guru, meskipun untuk mengenal Allah kita butuh guru. Jangan sekutukan Allah dengan komunitas, dengan manhaj, meskipun kita butuh manhaj, kita butuh teman. Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yudkhalil. Seseorang agamanya, kebeningan agamanya, kemurnian agamanya, tergantung dengan siapa yang dia jadikan sahabatnya. Maka perhatikanlah siapa sahabatmu. Wa syakaruhu ala ni'matih. Seseorang kan sampai kepada Allah dengan syukurnya kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sahabat yang memuliakan Allah, ini salah satu kalimat dari Imam Abu Ali Al-Ghazabari. Adapun dalam matan kitab ini, kalimat tadi ada di dalam tahqiq atau tambahan dari imam atau syekh yang mentahqiq, yang mengedit kitab ini. Suatu kali Imam Abu Ali Al-Ghazabari ditanya mengenai orang yang menghalalkan hiburan yang tidak halal. Hiburan itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Hiburan itu ada yang melenakan, ada yang menjerumuskan seorang kepada yang melupakan kepada Allah, bahkan melakukan yang haram. Ada yang hiburan yang sifatnya syair, seperti yang dikatakan Nabi, inna fil bayan, sesungguhnya dalam bayan itu ada sihir, inna fil bayan la sihir, wa inna fi syairil hikmah. Begitu juga dalam syair, ungkapan-ungkapan, nyanyian-nyanyian itu ada hikmah. Hadis ini ada yang semaknanya dalam Sahih Bukhari, namun tidak semua hiburan itu halal. Suatu kali ada seseorang yang menghalalkan semua hiburan, lalu hal itu dilaporkan kepada Imam Abu Ali Ar-Ghazabari. Apa kata orang yang menghalalkan itu? Li halal. Hiburan-hiburan apa saja bagiku itu halal. Lianni wasaltu ila darajatin la tu'assiru fiyya khilaful ahwal. Karena aku sampai kepada darajah tingkatan rohani yang aku tidak akan terpengaruh lagi oleh apapun, termasuk hiburan-hiburan yang baiknya halal ataupun haram. Apa tanggapan Imam Abu Ali Ar-Ghazabari? Faqala na'am qad wasal walakin ila saqar. Beliau mengatakan betul, dia telah sampai kepada derajat, tapi bukan derajat yang dikatakan tadi, lakin wasala ila saqar. Dia sampai ke derajat yang menghalalkan dirinya nanti masuk neraka saqar. Sahabat makan Allah, begitu hati-hatinya Imam Abu Ali Ar-Ghazabari. Kenapa beliau hati-hati? Beliau termasuk salah satu sanad yang nanti sanad ini menurunkan kepada Imam Al-Khatib, kemudian Imam Al-Kushairi, nanti di bawahnya ada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali Al-Farmadi ini imam yang kemudian berkembang di kalangan ulama-ulama ahli zikir qalbu, yang mereka tidak menghalalkan, tidak membolehkan menggunakan sama hiburan dalam berzikir. Nah, ternyata manhajnya bersumber dari Imam Abu Ali Ar-Ghazabari. Suatu kali beliau ditanya mengenai apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau tasawuf. Faqala hadha mazhabun kulluhu jaddun. Fala tuqlituhu bi syai'in min al-hazal. Suatu kali beliau ditanya apa itu tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, atau dalam ungkapan ulama-ulama tertentu disebut at-tasawuf. Apa jawaban beliau? At-tasawuf adalah sesuatu yang serius, jaddun, keseriusan, bukan main-main. Fala tukhlituhu bi syai'in minal hazan. Maka jangan kamu campur adukkan dengan sesuatu yang sifatnya sedagurau. Beliau syair-syair, musik, sema dalam berzikir adalah sedagurau, beliau tidak menghalalkannya. Jadi ulama-ulama kita terdahulu, terutama ahli qalbu, berbeda pendapat mengenai babus sema, bab yang kita sebut hari ini seperti Darwish, kelompok-kelompok Maulawiyah yang diwariskan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi, yang menghalalkan sema, syair-syair dan gerakan-gerakan yang menurut mereka membuat mereka ingat kepada Allah. Tapi Imam Abu Ali Ar-Ghazabari menganggap itu tidak boleh. Jadi kita menemukan ada mazhab, ada dua thariqah juga dalam tradisi ulama ahli qalbu.
Terlepas dari itu semua, karena itu nanti akan masuk ke wilayah fikih dan bab al-wara. Satu kali Imam Mansur bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Abu Ali Ar-Zubari menyampaikan sebuah hikmah yang penting. Yang kalimat ini nanti diambil juga oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, lalu diolah dengan kalimat yang lebih indah lagi. Apa kata beliau? Min alamatil ikhtirar. Salah satu ciri-ciri seorang hamba tertipu, terperdaya oleh dirinya, oleh syaitan, antusia. Dia bermaksiat, berlaku tidak baik. Fayahsinullah ilaik, tapi Allah tetap berbuat baik kepadanya, Allah kasih nafas baginya, Allah berikan hidup kepadanya, Allah beri kesehatan baginya, Allah beri rezeki kepadanya, Allah beri keluarga kepadanya, Allah beri sahabat kepadanya, tapi dia tetap antusia, dia tetap bermaksiat kepada Allah. Maka kalau dikatakan ciri-ciri orang terperdaya kepada dirinya, karena dirinya atau kepada syaitan, dia berbuat maksiat, dia berdurhaka kepada Allah, sedangkan Allah tetap berbuat baik kepadanya, lalu dia fatarqal inabah wa taubah, lalu dia meninggalkan inabah wa taubah, dia tidak kembali kepada Allah dan tidak bertobat. Maka teman-teman semua, jika kita melihat ada maksiat, belum tentu maksiat itu adalah pribadi orang itu yang sebenarnya. Bukankah banyak orang bermaksiat setelah hidup dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, bahkan dia bisa sampai kepada takut kepada Allah, yang rasa takut itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang taat, karena orang yang taat ini merasa suci di hadapan Allah. Maka jika kita melihat ada orang bermaksiat, katakan, ya Allah, tolong jangan biarkan aku bermaksiat seperti dia, dan tolong jadikan itu maksiat terakhirnya. Siapa tahu itu maksiat terakhirnya. Jangan kita merasa lebih taat, lebih suci, siapa tahu ini adalah ketaatan kita yang terakhir. Apalagi kata beliau, wahuma annaka tusamih fil hafawat wa tara anna dhalika min bastil haqqi laka. Beliau mengatakan, annaka tusamih fil hafawat wa tara anna dhalika min bastil haqqi laka. Kamu mengira ketika Allah membiarkan dirimu bisa menikmati nikmat Allah, sedangkan kamu masih bermaksiat pada Allah, lalu kamu beralasan, jika ini adalah laknat dari Allah, jika ini diharamkan oleh Allah, jika Allah tidak ridho kepadaku, tentu Allah telah mencabut nikmat ini dariku, tentu Allah telah mencabut rezeki dariku. Nah ini, kata beliau, ini namanya ikhtirar. Engkau mengira Allah tidak langsung mengambil nikmat zahirmu adalah ciri-ciri Allah tidak murka kepadamu. Perasaan ini disebut oleh Imam Abu Ali Ar-Zubari dengan al-ikhtirar. Maka sahabat dimulakan Allah, hindari segera ini jika kita terjebak maksiat atau suatu hal yang sifatnya tidak bermanfaat, karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri seseorang yang dia baik agamanya, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahabat yang dimulakan Allah, suatu kali Imam Abu Ali Al-Zubari ditanya mengenai apa beda murid dengan murad. Suatu kali istilah yang sering kita dengar, murid. Ternyata istilah ini istilah ahli qalbu yang diwariskan oleh ulama salafus saleh. Ulama-ulama terdahulu menyebut seorang pelajar yang belajar ma'rifatullah, kenal Allah, belajar cara membersihkan qalbu dengan murid. Murid dari kata iradah adalah seseorang yang dikatakan oleh Imam Ar-Zubari, alladzi la yurid li nafsihi illa ma aradahullah. Seseorang yang tidak menghendaki untuk dirinya kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun murad, jadi ada yang disebut murid. Seseorang yang murid, dia berjuang untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Misalnya, apakah saya tetap harus ke masjid? Apakah saya harus ke pasar? Apakah saya harus tetap ngumpul bersama kawan-kawan saya? Apakah saya harus begini begitu? Mari kita lihat, Allah hanya menginginkan keselamatan bagi hambanya. Jika ada kerusakan atau potensi kerusakan yang bisa mengancam keselamatan kita, lalu kita timbang
Dan kita katakan, oh ternyata ini berbahaya bagi diriku. Ketika orang itu bisa memahami ini, dia boleh dikatakan murid. Mungkin kita beralasan, kami ingin memakmurkan masjid, betul. Kita sedih sekali melihat masjid kita sepi, tapi kita lebih sedih lagi jika ahli-ahli masjid ini cabut nyawa oleh Allah karena virus yang sedang mewabah ini. Sahabat dimuliakan Allah, bukankah Allah yang kita sembah di masjid sama dengan Allah yang kita sembah di rumah? Maka hari ini gunakan kesempatan kita untuk meramaikan rumah kita, mencahayai rumah kita dengan mari jamaah di rumah, zikir bersama di rumah. Siapa tahu di tubuh kita ada virus. Betul, sahabat dimuliakan Allah, setiap hari ada ribuan mungkin virus yang bertebaran di muka bumi yang kita hadapi. Tapi virus-virus itu tidak viral virus ini. Virus tersebut tidak sebahaya virus yang kita hadapi hari ini. Maka kita percayakan ahli zikir di sini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tolong, jika kita bukan dokter, kita bukan ulama, tolong tahan dulu, jangan berkomentar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dua ayat ini tolong dipakai. Jangan komentar jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahla zikri, tanya ke ahli ilmu. Yang ahli ilmu dalam bab ini adalah dokter, apoteker, orang-orang pekerja kedokteran. Mari kita serahkan ilmu ini kepada mereka. Mereka akan memberikan data ke ulama kita akan menimbang bahwa keselamatan adalah nomor satu dalam agama Islam, hifdzun nafs, maka kita ikuti fatwa mereka. Jadi ini bukanlah konspirasi siapapun. Hari ini tujuan kita cuma satu, tujuan kita, kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Siapa yang telah menyamakan frekuensi kehendaknya dekat kehendak Allah, maka dia saat itu telah disebut murid. Di saat dia telah menjadi murid, maka lama-lama jika istiqomah Allah angkat derajatnya. Disebut dia murad. Apa itu murad? La yurid minal kaunain syai'an ghairah. Orang-orang ini tidak menginginkan dari dunia ini, dari alam semesta ini, bahkan dunia akhirat, kecuali hanya Allah Ta'ala. Orang ini, apapun yang terjadi nanti, dia hanya ridha. Dia hanya ridha kepada Allah. Maka Imam Abu Ali Ar-Dhabari mengajarkan kita, mari ridha. Jangan banyak ngeluh, jangan kata-katai orang, jangan gagap. Suatu kali beliau ditanya mengenai apa itu taubah. Apa itu hakikat taubah? Apa kata beliau? At-taubah adalah al-i'tiraf wan-nadabu wal-iqla'. I'tiraf artinya apa yang telah menjadi judul nasyid kita, lagu-lagu kita, kasadah-kasidah kita. Al-i'tiraf artinya pengakuan. Ya Allah, aku mengaku aku salah. Teman-teman semua, siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Mulai dari dosa pikiran jorok, dosa mata, dosa telinga, apalagi dosa lisan yang tidak bertulang ini. Hari ini ada dosa yang lebih banyak, yaitu dosa jari-jari ini. Dosa yang repost, mem-copy paste, memposting hal-hal yang belum kita tahu. Ini dosanya sangat-sangat berbahaya sekali. Meskipun dia sedikit, tapi jika diulang, dia akan jadi besar. Sehingga la saghirata ma'al israr. Imam Ibn Athaillah mengatakan tidak disebut dosa kecil jika itu berulang-ulang. Maka tidak disebut dosa besar jika orang itu i'tiraf. Dia mau mengaku, ya Allah, dosaku besar ya Allah, tapi aku mengaku aku salah. Allah maha besar. Allah lebih besar dari semua dosa orang-orang itu, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, wan nadam. Sahabat karena Allah, dalam dosa itu, jika orang mengaku dirinya salah, pasti ada rasa menyesal. Maka rasa menyesal itu akan membuat seseorang menangis, akan munculkan rasa takut kepada al-khauf, akan membuat seseorang bertekad, ya Allah, aku tidak mau lagi mengulangi. Ini yang disebut iqla'. Maka Imam Abu Ali Ar-Dhabari menyebutkan taubat itu ada tiga fasenya. Pertama, orang mengaku, ya Allah, aku salah. Dan pengakuan ini bukan ke tokoh agama. Maka dalam ajaran Islam tidak ada pengakuan kepada ustadz, tidak ada pengakuan kepada pendeta, kepada biksu, tidak ada. Dalam Islam mengaku hanya kepada Allah Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang menyimpan rahasia yang paling kuat. Jika kita mengaku ke seseorang, suatu saat akan menceritakan aib kita tersebut. Mari ceritakan aib kita hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, karena kita mengingat, ya Allah, aku punya banyak dosa, maka kita menyesal. Setiap kali orang mengaku, dia akan menyesal. Saat orang menyesal, dia tidak akan memandang dirinya suci.
Di saat inilah teman-teman semua, sahabat semua, seseorang akan sibuk dengan dirinya. Seseorang akan sempat memikirkan maksiat orang lain. Apalagi kemudian sibuk mengata-ngatai orang lain. Apalagi sibuk untuk mengata-ngatai ulama. Hari ini, karena semua orang bisa berkomentar di dunia sosmed, dunia maya, maka siapapun bisa mengatakan apapun. Orang ulama pun bisa dikata-katai, orang awam, orang-orang jahil pun bisa dipuji, bisa disuci-sucikan, bisa dikultuskan. Yang ulama dikata-katai, yang bukan ulama dipuji-puji. Semoga kita terhindar dari sikap yang ini. Kita tak khawatir yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Majah, ciri-ciri hari kiamat itu salah satunya adalah jika orang-orang yang kazib yusaddaq, jika orang-orang yang membohong dibenarkan, orang jahil dianggap pintar, sebaliknya orang-orang yang alim dianggap kemudian jahil. Ulama-ulama dianggap ulama konspirasi, ulama-ulama dianggap tidak perlu kepada jantin Allah, agama Allah. Sahabat dimulakan Allah, suatu kali beliau berkata, "As-su'al ala man dunaka dha'fun." Kamu minta kepada orang yang di bawahmu, yaitu makhluk-makhluk, orang-orang yang sederajat denganmu, yaitu sesama makhluk, atau orang-orang di bawahmu, maka ini adalah dha'fun, tanda lemahnya iman. Kita yang ketika ada masalah, bukan ingat Allah, ketika ada masalah malah ingat meminta, ingat mengemis proposal dan semuanya, maka ini disebut dha'ful iman. Wa ala man fawqaka qihatun. Namun jika engkau meminta kepada orang yang lebih tinggi derajatnya darimu, itu disebutkan qihah. Qihah lebih kurang jika diartikan itu nashrul uyub, membeberkan aib. Maksudnya adalah fas'alu ilallah wa tawakkalu alaih. Mintalah kepada Allah, bertawakallah kepadanya. Sahabat melakukan Allah, betapa maha hebatnya Allah Ta'ala. Meskipun kita tidak melihatnya dengan mata empirik ini, mata fisik ini, tapi ternyata mata empirik ini pun juga tidak melihat apa yang disebut virus hari ini. Virus hari ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia hanya bisa dilihat dengan alat-alat tertentu, alat-alat yang canggih di laboratorium, tapi semua orang takut. Bayangkan, kita takut ke makhluk yang kecil yang tidak terlihat. Tapi bukankah setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar? 17 rakaat kita mengatakan Allahu Akbar di setiap gerakan, kecuali dari ruku ke i'tidal kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Tapi kenapa rasa takut kepada Allah yang maha besar itu tidak besar? Sahabat, karena Allah, betapa hebatnya Allah, hanya dengan makhluknya yang tidak terlihat kita bisa ketakutan. Seharusnya kita lebih takut kepadanya, yang kekuasaannya lebih besar, lebih nyata. Dan inilah kira-kira kenyataan, realitas dari kehebatan Allah Ta'ala, bahwa cukup dengan makhluknya yang kecil itu, semua makhluk hari ini panik. Semua makhluk hari ini tumbang. Kita kalau lihat berita di Italia, orang masuk rumah sakit tidak lagi menyebut namanya, hanya pakai nomor masuk, keluar, masuk, bahkan keluar dari ruangan telah hilang nyawanya. Sahabat dimulakan Allah, kami tidak mau ini terjadi di negeri ini. Kita berdoa kepada Allah, ya dafi'al bala. Wahai Allah, ya Rabb, kami ini lemah. Dokter-dokter kami, pejuang-pejuang kami hari ini, mereka sedang susah payah untuk mencari obatnya. Apoteker-apoteker, para peneliti sedang mencari obat itu. Tolong ilhami kepada mereka. Segera ya Allah, ilhami mereka, perkuat mereka, turunkan ilmu ladunimu sehingga mereka menemukan obat segera waktu mungkin untuk memberi obat kepada makhluk. Bukankah Nabi-Mu mengatakan, ya Allah, tadawu ibadah Allah, tadawu ibadah Allah, berobatlah hamba-hamba Allah. Ya Allah, hari ini para pejuang-pejuang kesehatan, pejuang-pejuang nyawa hari ini sedang mencari obatnya. Ya Allah, ilhami kepada mereka supaya kami, sahabat-sahabat kami, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan obat ini. Dan beri kelapan dada ya Allah kepada sahabat-sahabat kami untuk menerima keadaan ini. Siapa yang belum kena ya Allah, jauhkan mereka. Siapa yang kena ya Allah, berikan kesabaran, keridhaan dalam kalbu mereka. Sahabat yang melakukan Allah, mari kita doa dalam hati kita dengan berkah surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengobati hati, mengobati pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
Baik sahabat melakukan Allah, ikhwan akhwat fillah dimanapun berada, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Pertama, bagaimanakah hukumnya orang yang mengurus jenazah yang terkena virus corona yang tidak dimandikan? Ya. Hukumnya orang atau hukumnya mengurus? Ini mungkin sedikit berbeda, ada ambigu. Apakah hukumnya mengurus jenazah yang terkena virus yang tidak dimandikan? Sahabat melakukan Allah, seperti ditulis dalam Sahih Bukhari, bahwa orang terkena penyakit wabah, dia dihitung fahuwa syahid, maka dia syahid. Hukum syahid, orang yang mati syahid, jika itu syahid kubro, disepakati ulama, tidak perlu dimandikan. Apalagi jika syahidnya karena penyakit yang disebabkan oleh virus, maka kita tidak wajib memandikan karena dia telah syahid. Jika dia mukmin, Allah akan jadi syahid. Jika dia tidak mukmin, kita serahkan nasibnya kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengurus itu? Orang yang tidak mengurus ini tidak terkena hukum fardu kifayah. Dia sedang masuk kepada ayat wala tulku biaidikum ila tahlukah, ada surah Al-Baqarah. Jangan engkau campakkan dirimu, libatkan dirimu dalam kebinasaan. Maka muncul satu kaidah yang penting, ad-darurat tubihul mahzurat, yang darurat membuat hal-hal yang selama ini haram jadi boleh. Artinya walaupun tadinya wajib dimandikan, sekarang tidak wajib. Apalagi ada kaidah yang sangat terkenal sekali, ulama kita sepakat semuanya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak preventif, menjauhi musibah, menjauhi virus, bala bencana, lebih diutamakan daripada mengambil satu kebaikan. Sama juga ke masjid itu kebaikan, tapi preventif untuk menjauhi tempat kerumunan hari ini, tempat orang berkumpul, itu lebih baik. Dan ini tidak berarti kita tidak cinta masjid Allah. Masjid Allah pada hakikatnya adalah orang yang sholat di sana. Orang yang sholat di masjid pada hakikatnya adalah qalbu dia yang tawajuh, yang berhadap kepada Allah, yang wajah tu wajahnya, yang aku wajibkan qalbuku kepada Allah. Dan qalbu itu sekarang ada di rumah-rumah. Qalbu itu adalah masjid-masjid yang sebenarnya kita bawa kemana-mana. Maka sahabat melakukan Allah, jadikan kalbu kita masjid sebenarnya, jadikan rumah kita jadi musolanya. Adapun kembali yang tadi, orang-orang yang tidak dimandikan itu, dia syahid, hukum orang yang tidak dimandikan tidak terkena dosa fardu kifayah. Yang kedua, Buya, apa ada amalan zikir untuk menenangkan diri ini, supaya batin kita tenang dan wabah corona ini? Tentu ada, ulama kita mendapatkan sanad ijazah untuk tetap tenang dalam berzikir. Zikir itu banyak, sangat banyak sekali. Namun zikir yang paling afdal adalah zikir yang semuanya kita sudah tahu. Sahabat melakukan Allah, bukankah ada hadis, ini 2 hadis kita bacakan untuk ini. Semua kita sudah tahu ini. Ternyata ilmu yang tinggi itu ada pada ilmu yang selama ini kita anggap rendah. Kita ulangi, ternyata ilmu yang tinggi itu, hakikat yang tinggi, ma'rifat yang mantap itu ada pada ilmu-ilmu yang sebenarnya standar. Apa itu ilmu yang kita telah tahu sebelum kita balik? Nabi SAW mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Namun dimaknai, tiada yang menjaga diriku, keluargaku, temanku, kawanku, jamaahku, semua ini kecuali Allah. Katakan begitu. La ilaha illallah. Tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tiada yang menakdirkan kecuali Allah. Tiada kecuali Allah. Kita katakan itu. Maka mari coba katakan, la ilaha, tiada yang menjagaku kecuali Allah. La ilaha, tiada yang menyembuhkan kawan-kawanku yang terkena virus, illallah, kecuali Allah yang memberikan kesembuhan itu. Meskipun nanti antivirusnya telah ketemu, belum tentu orang yang diberi antivirus sembuh. Karena faizah maritu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim telah mengatakan, dia berikan dalam Al-Quran, jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan pada hakikatnya. Bukankah banyak orang sakit selama ini, dikasih obat dia sembuh. Tapi ternyata dengan doa, dengan air putih dari seorang guru sembuh. Tapi juga sama, kiai-kiai yang sama ini menyembuhkan orang dengan izin Allah menggunakan air, tapi ketika kena virus, dia pun tidak mampu menahan virus tersebut. Sehingga ini terjadi suatu musibah kepada seorang imam Al-Qahtani, seorang imam yang ahli hadis, saudara dari Abdul Hayy Al-Qahtani. Ketika beliau di penjara, padahal beliau punya karamah yang luar biasa, ulama Maghrib, beliau mengatakan,
An-nas yazunnuna bi. Orang banyak mengira aku zonna, bahwa aku ini orang hebat wali Allah. Tapi ini adalah innama ana abd. Aku ini hanya hamba Allah. Mastata'tu an aruddal bala anni. Aku tidak mampu menolak satu bala dariku. Syarrun anni. Aku tidak mampu menolak suatu keburukan dariku. Jadi meskipun seorang ulama bisa menjadikan air itu menjadi sakti dengan izin Allah, tapi ketika Allah berkehendak, dia kena virus, dia bisa kena virus. Dia kena sakit, dia bisa kena sakit. Dan sebaliknya, dalam bab asbab tadawu, maka dalam bab ilmu pengetahuan kita pakai hadis ini, tadawu ibadallah, berobatlah hamba Allah. Maka siapa yang punya ilmu kedokteran hari ini wajib berjuang di situ. Siapa yang punya ilmu menemukan obat antivirus wajib menemukan itu. Maka ini fardu kifayah sahabat-sahabat kita itu. Kita doakan semoga mereka dijaga Allah, pikirannya tenang, dadanya lapang, ilham Allah terilhami dalam kalbu mereka. Kadang-kadang ilham tersebut Allah sampaikan mungkin bukan kepada orang yang belum beriman. Karena mereka mau mengamalkan tadawu, berobat. Untuk berobat butuh obat. Maka mereka sedang cari obatnya. Apa zikirnya? Inilah zikirnya. La ilaha illallah. Begitu juga disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang kuat. Hadis ini dinukil oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab zikir. Imam Asy-Syaukani, imam yang lain menyebutkan hadis al-hasin, la ilaha illallah hisni. Siapa yang baca la ilaha illallah, kata Allah Ta'ala, dia telah memasuki hisni. Dia telah memasuki bentengku, antivirusku. Maka bacalah kalimat ini, insya Allah kita akan terjaga. Ini penangkal sebelum itu terjadi. Maka teman-teman semua, lazimkan, jadikan nafas kita la ilaha naik ketika keluar illallah. La ilaha illallah. Atau satu nafas, la ilaha illallah. Tiada yang menjagaku, tiada yang memeliharaku kecuali Allah. Inilah zikir. Masih banyak zikir lain, misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, wa darqis syaqa, wa syamatatil a'da, dan masih banyak. Ada doa yang menarik sekali, ini sering saya amalkan. Satu kali Nabi mengatakan, idza anzala ahadukum manzilan, jika seseorang kamu menempati setempat, gedung, wilayah, falyaqul, maka katakanlah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini adalah zikir pagi sore, zikir maksurah, ratibul hadar, ratibul attas, dalam zikir-zikir yang maksurat diwariskan oleh Nabi, para ulama kita. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari keburukan semua makhluk. Sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat kami yang mendekatkan Allah Ta'ala, bukankah virus apapun jenisnya itu makhluk Allah? Maka kita berlindung, semoga ini menjadi antivirus untuk rohani kita. Maka kita membagi antivirus terbagi dua. Pertama, virus yang zahir, yaitu penyakit tersebut. Ada virus kedua, yaitu penyakit qalbu. Virus qalbu yaitu al-khawf, takut kepada selain Allah. Maka dalam bab qalbu, kita hanya takut kepada Allah, namun dalam bab zahir, bab asbab, kita mengikuti perintah Allah untuk mengikuti hukum dan hukum diri. Ada doa lain, itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Jika dibuat makna umumnya, siapapun yang bersama nama Allah, maka tiada yang mampu memberi mudarat kepadanya, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Yang di bumi termasuk virus. Yang ketiga, bagaimanakah cara menghadapi orang yang selalu bicara kasar? Bagaimana menasihati orang seperti itu? Sahabat yang melakukan Allah Ta'ala, orang-orang yang berbicara kasar, pertama, kita jadikan dia sebagai kaca kita, cerminan kita. Al-mu'min mir'atul li akhihi, seseorang menjadi cerminan bagi sahabatnya. Ketika kita melihat ada orang yang kasar, kita jadikan, ya Allah, ternyata ini rasanya kalau dikasarin orang. Maka jangan biarkan aku, ya Allah, lidah ini engkau takdirkan mengasari orang. Bantu aku, ya Allah, untuk menjaga lisanku, untuk tidak kasar kepada orang. Bantu jari-jariku, ya Allah, untuk tidak komentar menyakiti orang-orang. Lidah kita semua mungkin pernah mengasari orang. Maka saya katakan, saya bertobat kepada Allah, siapapun yang pernah tersakiti oleh lidah saya minta maaf kepada semuanya, seperti saya juga memaafkan semuanya. Siapapun yang pernah mengatakan kata-kata kasar, minta ampun kepada Allah, minta kepada Allah untuk memberikan kekuatan agar lidah ini bisa ditahan. Bukankah semua orang yang berbicara, bahkan bicara yang baik pun,
semua orang akan mengatakan, ya laitani askut. Ya Allah, aku berharap aku bisa diam. Apalagi orang-orang yang berkata kasar. Bagaimana cara menasihati orang tersebut? Sahabat makanan Allah, ini bab yang penting. Sebelum kita menasihati orang, kita harus menasihati diri sendiri. Apa makna nasihat dalam bahasa Arab? Nasihat itu ada dalam hadis yang sahih. Ad-din nasihah. Nabi mengatakan, agama itu adalah ketulusan. Maka an-nasihah artinya ketulusan. Sebelum kita nasihati orang, kita harus tulus memperbaiki diri sendiri. Ketika kita telah memperbaiki diri sendiri, baru kita kemudian memperbaiki orang. Coba saja, orang terdekat kita, kawan, saudara, pasangan, jika pasangan kita anggap aneh, kasar, lalu kita katakan, hei kamu kok kasar? Saudara kita katakan, hei kamu kok kasar? Jika dalam memori dia, kita pernah kasar, dia akan mengembalikan kata-kata itu dan mengatakan, hei mas, hei saudaraku, hei pak, bukankah kamu juga ngasarin aku? Ketika aku ngasarin kamu, kenapa kamu mengkritik aku kembali? Nah, sahabat melakukan Allah, sebelum kita menasihati orang, nasihati diri sendiri. Rubah diri kita dulu, bahkan tidak jarang orang menasihati orang agar tidak kasar, tapi cara dia menasihati ternyata juga kasar. Jadi, seperti Allah katakan, wamur bil urf, nasihatilah orang, ajaklah orang dengan urf. Urf itu dengan cara yang menurut dia itu baik. Maka muslim yang sempurna, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna, yang orang lain tidak tersinggung oleh lisannya. Perhatikan kalimat ini, orang lain tidak tersinggung. Bukan saya tidak merasa menyinggungnya, tapi katakan, hei, apakah dia merasa tersinggung olehku? Jika iya, aku minta maaf. Sahabat melakukan Allah, inilah beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Semoga jawaban ini diridhai oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sahabat melakukan Allah, demikian kajian Risalah Kusyairi kita dengan beberapa tambahan. Kita berharap semoga wabah bencana ini Allah angkat. Saya mengimbau kepada semua kita, baik yang biasanya berkunut atau tidak kunut, mari kita laksanakan kunut nazilah bahkan di semua waktu, tidak hanya waktu subuh, di semua waktu, di akhir rakaat, di akhir rakaat setelah i'tidal kita mengatakan Allahumma inna fi man hadait, kemudian doa khusus. Jika tidak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa qalbu, ya Allah angkatlah wabah bencana ini. Kita tidak tahu, siapa tahu doa salah satu di antara kita itu yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dan baca salawat. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad salatan tusrifu anna al-bala wa tarfa anna al-waba wa tujina min kulli syarr wa tarfa'una ad-darajat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.